Udah, Udah ini udah. Oke. Format dulu. Oh ya, Master ada format nggak? Mau request format gitu? Format perkenalan. Nggak ada. Terus sendiri aja. Nama panggilan yang penting. Oke, nama panggilan. Sama nih juga. Sama nih. Itu. Ya. Foto satu. Dari Hil. Oke. Kayak sebelumnya kenalin Master. Halo. Nama aku Hillary Gwen Hartono, bisa dipanggil Hil. Salam kenal Hil. Master. Halo Hil. Athena 061. 061. Ya. Oke, salam kenal Master. Aku Haleda Sarasabita Dani, biasa dipanggil Haleda, Athena 05. 015. Siapa dipanggilnya? Haleda. Oke. Halo Master, kenalin aku Johanna Desideria Putri, dipanggilnya Joan, Athena 002. Halo Jo. Kameranya. Halo Master, aku Nabila Aulia Hasanah, biasa dipanggil Nabila, Athena 006. Halo. Halo Master, kenalin nama aku Fitria Nur Rahim, dipanggilnya Fitria, aku Athena 026. Baiklah, halo Master, aku Ayesa Fayaza Ahmad, biasa dipanggil Ayesa, Athena 038. Baik. Oke, perkenalkan Master, aku Marwa Kania Ashila, biasa dipanggil Marwa, Athena 013. Yang di Zoom boleh? Iya, Yang di Teams ya. Silakan. Lanjut. Siapa? Aku dulu ya. Oke, halo Master. Perkenalkan, aku Reveriata Shani Febrinta, biasanya dipanggil Tasya, Athena 22. Halo. Ya, mungkin bisa aku lanjutin. Perkenalkan Master, namaku Mariana Beatrice Bangun, biasa dipanggil Maria. Aku Athena 025. Halo Maria. Kenal. Kamu panggilan masker ya tadi? Tipe, sorry. Iya. Udah capek. Lanjut. Halo, perkenalkan, nama aku Elsa Elena Centuri, biasa panggil Elsa, Athena 037. Elsa. Halo Master, nama aku Kalila Hafiza Case, biasa dipanggil Ken, Athena 068. Ken, dipanggilnya Ken. Dari mana itu? Temanku tuh salah nulis aja, terus jadi ke bawah sampai sekarang. Oke. 68 ya? Sip. Udah semua belum? Oh, mungkin sekarang bisa masuk perkenalan nama panggilan sama NIM boleh sama jabatannya di KMPN ini sebagai apa? Oke. Perkenalkan, nama gue Kevin Abednego Jawa. Biasa dipanggilnya Jawa. NIM-nya 1362267. Jabatannya saat ini Ketua DPA KMPN dan anggota biasa KMPN. Oke, jadi ini masuk ke sesi pertanyaan bebas ya, Master. Mungkin aku mau tanya dulu. Kemarin kan kami sempat wawancara Master Cema juga selaku DPA. Terus bilang juga kalau misalnya salah satu kendalanya kan Master sendiri sebagai Ketua DPA itu nggak hadir secara fisik gitu kan. Nah, itu gimana caranya Master tetap bisa istilahnya bekerja dan juga menghubungi DPA lainnya gitu, walaupun lagi berada di tempat yang berbeda. Oke, sebenarnya ini masalah gede ya, dan kayaknya ini juga bakal jadi evaluasi gede-gedean kayak ke depannya. Harusnya semua yang menjabat sebagai nggak cuma ketua doang maupun staf dan lain-lain itu kalau bisa ada secara fisik gitu, karena permasalahan tergede kan DPA kan sebenarnya tugasnya kan juga mengawasi
berjalannya si BPP dan juga atau yang paling gedenya Sonic gitu kan, kalau yang kalian rasain. Nah, cuman jadinya sejauh ini ya cuman menerima laporan-laporan dari orang aja kayak gimana jalannya, nggak bisa ngeliat secara langsung. Nah, makanya nanti eh, mungkin belum tahu jadi atau enggak, tapi bisa jadi ada pergantian atau sebuah cara lah yang memitigasi hal-hal kayak gini terjadi lagi gitu, supaya nggak apa ya jatuhnya nggak menelantarkan jabatan di KMPN gitu sih. Cuman kalau misalnya caranya ya sejauh ini yang reach out satu-satu aja kayak em, mau minta laporan hari ini, laporan tentang Sonic kayak gimana, laporan tentang kegiatan BPP-nya kayak gimana, dan ya kayak gitu kurang lebih. Gitu. Oke, terima kasih Master. Dari teman-teman yang lain apa atau yang di rumah ada yang mau bertanya mungkin? Aku mau tanya. Boleh? Oh, Oke, jadi aku mau nanti tanya. dulu ya. Aku mau tanya. Ya, duluan. Ini aku dulu. Oke. Aku mau tanya. Jadi kira-kira ini agak personal juga sih, tapi ada hubungannya sama KMPN. Jadi Boleh. kira-kira sebelum Master menjabat jadi ketua DPA, itu dulu waktu magang fair itu magangnya di divisi mana, terus sama pengalaman-pengalaman apa selama sebelum menjabat jadi ketua DPA yang membawa Master menjadi di jabatan sekarang, terus kira-kira benefit apa sih yang didapat oleh Master setelah menjadi ketua DPA? Oke. Dari awal dulu kali ya, kayak dulu magang fair mau magangnya di mana? Dulu aku magangnya di RMB, di tahu RMB nggak kalian? Rekreasi minat dan bakat, itu yang kayak main-main lah, olahraga, main game dan berekreasi. Karena aku dulu mikirnya kayak udah stres kuliah, nggak mau lah stres-stres lagi di organisasi. Terus lanjut jadi staff RMB juga di tahun kedua di KMPN. Tahun ya semester selanjutnya di KMPN itu lanjut jadi staff RMB, terus lanjut lagi sampai akhirnya terakhir tuh baru naik jadi ketua DPA. Nah, pengalaman lainnya kalau di ini maksudnya di KMPN doang atau di kayak kampus as a whole? Di kampus sih, sama di KMPN juga kalau ada. Nah, oke. Sebenarnya nggak gitu banyak. Aku anaknya rada kupu-kupu ya awal-awal TPB itu. Jadi TPB itu bener-bener cuman kuliah, tidur, atau nggak bolos, tidur, kuliah lagi, gitu-gitu terus. Cuman em, di pas masuk KMPN aku kayak baru mulai ikut kepanitiaan-kepanitiaan gitu. Kayak dulu aku masuk ikut panitia SKM juga, jadi medik. Habis itu kalau di KMPN, eh, kalian tahu portal gak? Pokoknya kayak ada pekan olahraga Otto Lilienthal, itu aku jadi ketua portal juga waktu itu. Nah, terus sebenarnya waktu itu jadi ketua DPA bener-bener karena pure ego aja sih. Itu makanya juga salah. Karena kalau ketua DPA sendiri sebenarnya sistem pemilihannya itu belum terdefinisi sampai sekarang gimana cara memilihnya. Makanya biasanya tuh memilihnya cuman ya dari grup DPA aja, terus yang mau nanti dinaikin. Nggak perlu kayak ada sistem panjang kayak kayak misalnya memilih marsekal gitu. Kalau milih marsekal kan panjang, ada FPT, ada hearing, ada debat dan segala macamnya. Cuman kalau ketua DPR bener-bener kayak cuma naik. Jadi ego aku waktu itu bilangnya kayak, aduh, ini kayaknya harus naik deh supaya DPA bagus. Ternyata ujung-ujungnya jadi kacau juga karena harus pergi exchange. Tapi selama jadi ketua DPA pasti belajar banyak karena fail di awal ya. Yang pertama itu manajemen orang itu penting banget karena di DPA sendiri specifically DPA KMPN, at least di apa ya, di angkatan aku ya, itu orang-orangnya agak susah untuk bekerja kalau misalnya memang nggak dikasih kerjaan.
Jadi susah buat DPA ini bergerak secara otomatis. Padahal kan niatnya kalau misalnya aku nggak ada di sana, maunya semuanya tuh otomatis gitu. Jadi tinggal nerima laporan kan. Tapi karena belum ada pembuatan sistem atau proker yang sistematis gitu, jadi kayak orang udah tahu mau ngapain aja, tanggal berapa, jam berapa, akhirnya jadi trouble. Jadi menurut aku salah satu yang paling penting adalah management people. Yang kedua adalah manajemen waktu. Itu juga penting karena ngatur waktu orang buat nentuin rapat itu susahnya naujubillah gitu. Jadi ya kurang lebih dua itu sih yang paling kerasa sekarang. Itu. Oke, terima kasih Master. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau nanya. Boleh Ken? Oh Master, aku sebenarnya mau nanya lebih ke ini sih Master, waktu awal pertama kali jabat itu struggle-nya di mana dan gimana bisa cara adaptasinya, karena sekarang kebetulan kan nanti kami kan bentar lagi kan ada magang fair dan everything gitu kan. Sebenarnya itu termasuk dalam kekhawatiranku yang gimana nanti aku time manajemennya atau gimana gitu. Coba boleh Master diceritakan saja gitu. Makasih Master. Ini maksudnya setelah menjabat jadi ketua DP atau setelah dulu, atau cerita tentang dulu ketika aku Benar join maksud magang fair? yang menurut Master enak aja yang untuk diceritakan itu. Oke, ya mungkin ngelag gak? Ngelag gak sih? Aku ngelag ya? Aman ya? Aman ya? Oke. Ya aku cerita tentang magang fair aja dulu ya. Sebenarnya to be honest cukup simpel ya kalau misalnya dulu magang fair, karena aku kayak udah tahu mau masuk RMB gara-gara mau nyantai-nyantai aja kan. Jadi ya pertama magang fair nanti kan bakal ngejelasin kalian gimana cara kerja atau proker-proker apa aja yang bakal dilakuin sama divisi-divisi dan bidang-bidang di BPP. Jadi coba kalian perhatiin baik-baik, terus pilih yang kira-kira workload-nya sesuai sama kalian itu yang mana. Kayak kalau kalian misalnya bisa yang workload tinggi, ya ikutlah bidang-bidang yang workload tinggi. Atau kalian emang mau nyantai-nyantai ya kayak aku aja gitu, contoh ngambil RMB. Intinya tahu mau masuk kemana dan tahu apa yang dilakuin di dalam sana. Jadi nggak begitu ngawang-ngawang gitu. Tapi kalau misalnya nggak tahu pun sebenarnya nggak masalah juga, karena anak magang juga nggak bakal dikasih kerjaan yang begitu berat. Karena kan tujuannya cuma buat ngenalin kalian di BPP supaya kalian nanti bisa milih ketika jadi staf permanen atau staf tetap di BPP nantinya. Intinya gitu sih. Master, follow up question boleh nggak Master? Boleh. Oke, follow up questionku sebenarnya lebih ke rekomendasi nggak kalau misalnya nanti misalnya salah satu dari kami ngejabat jadi ketua DPA gitu. Gimana? Sorry. Recommended nggak? Maksudnya kayak with the workload and everything, menurut Master itu rekomendasi nggak untuk kita gitu? Ya tergantung mau kalian sih. Ya pasti bakal ada workload tambahan di akhir tahun kalian menjadi mahasiswa kalau misalnya lulus 4 tahun. Cuman kalau misalnya kalian suka dan kalian emang ada niatan ya boleh-boleh aja, menurut saya worth it sih. Tapi ya dipertimbangkan kembali lah. Sendiri-sendiri itu masing-masing ya. Nggak bisa aku bilang worth it atau enggak. Tapi buat aku sih worth it, makanya aku ambil. Gitu. Aku mau nanya, Master. Boleh. Tadi kan Master bilang ada, kalau dari Master sendiri banyak yang harus dievaluasi gitu. Menurut Master, ketua DPA yang ideal itu emang gimana sih, dan harapannya buat ketua DPA selanjutnya itu gimana kira-kira Master?
Ya, ketua DP yang ideal, menurut aku ya yang pertama yang punya skill-skill tadi, ya, skill leadership dan manajemen orang, manajemen waktu yang baik. Terus yang kedua yang pasti yang ada secara fisik di sana. Terus yang ketiga itu yang planningnya tuh jelas dari awal tuh mau ngebawa DP KMPN tuh kayak gimana. Dari awal tuh udah ditulis, udah didetailkan semua prokernya, bobotnya berapa, dan segala macamnya sampai perintilan-perintilan sampai detail-detailnya supaya ketika pelaksananya itu nggak keok kayak gini gitu sih. Intinya filtering filtering sama persiapan yang lebih baik buat ketua DPR selanjutnya. Ya, Master, aku ada pertanyaan lagi. Boleh ya. Kira-kira menurut Master, rating dari 1 sampai 10 nih, kerjaan sebagai ketua DPA tuh seberapa sulit sih, seberapa chaos, apalagi kan sekarang lagi nggak di Indonesia kan ya, seberapa itulah ratingnya, seberapa sulit menjadi ketua DPA dari Kalau pekerjaan-pekerjaannya dan lain-lain. ya, kalau misalnya dari pekerjaannya sebenarnya pekerjaannya cukup simpel. Cuman memang karena ya itu tadi kesalahannya ya. Kesalahan fatalnya adalah exchange ini ya. Jadi harus pertama kan kalau mau rapat juga harus nyesuaiin sama jam sana. Terus kalau mau ngabar-ngabarin juga harus nyesuaiin jam sana. Sedangkan ketika biasanya tuh ketika yang di Indonesia sudah free untuk udah selesai gitu acara-acaranya, aku di sini kayak masih ada kelas dan masih ada segala macamnya. Jadi kalau misal di rating keosannya 10 sih, tapi kalau misalnya idealnya kayak nggak ada hambatan-hambatan seperti ini, idealnya itu mungkin di 5 karena kerjaannya ketua DP itu sebenarnya nggak begitu berat asal itu tadi planningnya udah jelas dari awal mau kayak gimana gitu. Oke, siap. Terima kasih, Master. Sama-sama. Oleh Master, aku mau nanya mengenai seberapa signifikan sih kehadiran DPA tuh di KMPN? Seberapa signifikan kehadiran DP, maksudnya DP as a whole? Tadi mau DPA Maksudnya Oh, DP, Master tadi kurang kedengeran. maksudnya DPA atau kehadiran ketua DPA doang? DPA secara keseluruhan. Oh, oke. Eh, ya penting banget tuh. DP itu jatuhnya sebenarnya perwakilan dari setiap angkatan ya. Kalau misalnya kayak misalnya ada acara-acara KMPN, nanti yang kalau mungut suara biasanya dari jatuhnya itu kayak kita tuh KM ITB versi mini gitu loh. Jadi kayak kalian ngirimin perwakilan 3 biji, 4 biji, 5 biji. Terus nanti dirapatkan dengan angkatan DPA dari angkatan lain. Kalau misalnya ada butuh sesuatu. Misalnya penghubung angkatan itu kan tetap ketua angkatan. Nah, tapi dengan adanya DPA ini bisa ada suara-suara lain gitu. Kayak ada 5 orang misalnya. Votingnya jadi lebih banyak. Terus lebih mewakilkan angkatan kalian. Makanya di DPA KMPN itu selalu dibikinnya 1/20 dari angkatan jumlah angkatan kalian begitu. Aku izin nanya follow question gitu. Kan itu tadi secara fungsi kan memang kayak sangat penting. Cuman untuk realitanya apakah udah sesuai dengan yang udah disebutin dari Master atau masih ada yang perlu dikembangin lagi? Oh, kalau realitanya ya masih jauh sekali ya. Ini KMPN kan juga himpunan yang bisa dibilang cukup muda. Dan kalau misalnya gue bisa apa ya, bisa bisa bilang sebenarnya KMPN anak-anak AE itu anak-anak yang cukup akademis kan. Jadi untuk perkembangan itu nggak bisa secepat kayak himpunan-himpunan besar kayak misalnya tambang, himpunan mesin atau sipil yang udah dari awal tuh memang sudah ada budayanya dan semua tercatat dengan rapi gitu. Kalau kita tuh lebih ke trial and error kayak kalau misalnya nggak nggak berhasil ya dicoba dicoba cara lain. Nah kalau misal buat DPA sendiri
sebenarnya realitanya sejauh ini masih belum perannya belum terlalu signifikan gitu di KMPN. Cuman kalau misalnya nggak ada DPA pasti bakal kerasa banget karena kayak ada ART, amandemen ADART dan lain-lain itu dari DPA juga. Jadi kalau misalnya nggak ada memang kerasa, cuman untuk realitanya saat ini belum sempurna. Jadi masih banyak yang perlu dikembangkan. Gitu sih. Oke, makasih Master. Oke, Master, mungkin selanjutnya aku mau izin bertanya. Mungkin ini lebih general aja, nggak yang terkait DPA banget. Kalau misalkan KMPN sendiri kan, maksudnya sebagai himpunan kan fungsinya untuk mewadahi mahasiswa-mahasiswa teknik dirgantara. Salah satu tujuannya itu ya sebagai wadah buat mahasiswa teknik dirgantara untuk berkembang. Nah, aku penasaran kalau misalkan Master ini sebagai anggota himpunan yang udah lumayan lama, kira-kira perkembangan apa yang menurut Master signifikan dan kayak apa turning point yang membuat Master tuh kayak sadar, oh aku ini udah berkembang dan ini tuh karena aku bergabung di KMPN. Gitu aja sih. Terima kasih. Terima kasih ya pertanyaan ini agak berat ya. Jujur aku juga nggak tahu sih. Kayak selama di KMPN aku orangnya kan yang lebih rada agak chill aja gitu ya, tidak terlalu memikirkan self development dan eh, ya pengembangan itu tidak terlalu aku pikirkan. Cuman kayak kalau misal bisa dipikir-pikir lagi, dulu kan aku anaknya kupu-kupu dan teman aku tuh cuman 3 biji, itu semua juga dari SMA aku. Jadi kayaknya gara-gara berkampanye ini agak lebih bersosialisasi aja sih dengan manusia-manusia lain. Ya turning point-nya adalah ketika Sonic waktu harus kayak wawancara dan harus berkenalan dengan semua orang. Waktu itu gara-gara sulit untuk berkenalan, wawancara aku tuh cuman 20 dari angkatan aku tuh udah 104. Jadi kayak cuman seperlimanya doang. Nah, itu kan agak PR ya. Nah, kemudian ketika lantik Angsus itu habis itu baru mulai berkenalan sama orang-orang lain karena waktu itu kami ada aksi angkatan gitu. Kayaknya paling 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 bisa terlihat ya itu sih bersosialisasinya. Makasih Mas. Oke, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, Master, tadi kita sempat dapat pemberitahuan untuk berhenti 5 menit lagi, tapi kalau tiba-tiba berhenti nanti kita kirim link baru lagi ya, Master, karena belum sesuai dengan durasi minimum. Oke, pertanyaan berikutnya dari aku, sejauh pemahamanku ini DPA kan berperan sebagai pengawas pengurus di KMPN juga ya. Menurut pengalaman Master, ada gak sih beberapa momen yang mana berjalannya pengawasan kalian ini dipersepsikan sebagai penghambat dalam kepengurusan kayak gitu. Dan bagaimana strategi Master untuk tetap memastikan suara DPA kuat tanpa merasa dapat menghambat berjalannya kepengurusan kayak gitu. Mungkin ambil contoh kecil aja kayak waktu itu ada namanya musyawarah kerja. Jadi musyawarah kerja itu intinya BPP memaparkan program kerja yang bakal ada selama kepengurusan mereka. Eh, Masalah simpelnya adalah quorum. Mungkin kalian juga nanti bakal sering bermasalah dengan masalah kota-kota forum ini. Karena kalau misalnya aku dulu agak idealis, jadi kayak kalau misalnya tidak sesuai dengan quorum yang ditetapkan, ya udah langsung bubar aja gitu forumnya. Cuman gara-gara waktu itu kondisinya waktunya udah mepet sama wisuda April dan banyak faktor-faktor eksternal yang agak PR untuk diurus. Jadi waktu itu ya caranya adalah mengalah aja. Jadi memberikan kelonggaran sedikit dan ya udah kalau misalnya nggak quorum masih bisa lanjut asal semuanya setuju. Tapi menurut aku memang tetap idealnya adalah kalau misalnya sudah ditetapkan dari awal sampai akhir ya jangan diubah-ubah.
Nah, itu yang masih agak PR sih di KMPN ini kan jumlah orangnya juga sedikit ya. Jadi kalau misalnya memang nggak ada apa ada gesekan gitu antara dua pihak itu bakal bakal kerasa banget di satu KMPN-nya. Jadi ya kadang-kadang harus tahu kapan ngalah aja sih. Begitu. Master, aku mau tanya, kan kalau misalkan kita ngomongin tentang aspirasi, itu ada aspirasi yang diturutin, ada juga aspirasi yang ditolak kan, kayak antara iya atau enggak gitu. Nah, kira-kira dari Master sendiri, gimana cara handle aspirasi yang mungkin kayak ingin banget didengar, tapi pada akhirnya setelah dipertimbangin tuh apa ya, harus ditolak gitu. Itu gimana cara Master handle-nya? Kalau pengen banget kan biasanya dari personal ya, kayak oh gue pengen banget nih harusnya harusnya ini jadi harusnya ini diturutin segala macam itu kan biasa personal. Nah tapi kan at the end of the day mikirinnya kan kalau sebagai ketua DPA ya berarti mikirin tentang DPA dan juga KMPN kan. Makanya selalu kalau misalnya mau ngambil suara gitu ya voting gitu. Itu memang sudah ada aturannya juga kayak kalau misalnya mau mengambil sebuah mau mengambil pemungutan suara gitu, itu harus 2/3 dari peserta sidang atau peserta rapat yang menyetujui. Kalau enggak ya nanti bakal dirapatin ulang. Sebenarnya simpelnya kayak gitu. Jadi kayak ya demokrasi aja sih. Begitu. Oke, makasih Master. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, mungkin yang di Teams atau di sini. Apa ya? Oke, mungkin Master kan sekarang lagi itu ya lagi di luar negeri ya dengan perbedaan waktu yang lumayan signifikan lah ya dari sini dengan yang di sana lah ya. Jadi bagaimana cara Master memanage nih tak hanya akademik yang Master sedang belajar di sana dengan kegiatan KMPN yang berbanding sangat jauh waktunya gitu loh dengan yang di tempat Master. Ya nggak tahu juga sih ya itu makanya saya masih coba-coba juga cuman ya harus sudah ada persiapan aja kayak misalnya ada rapat besok berarti ya intinya diatur-atur lah sesuai dengan menyesuaikan jadwal sini sama jadwal sana terus cari cari middle groundnya jam berapa. Cuman kalau misalnya cara efektifnya jujur saya juga nggak tahu Mbak karena saya juga masih bingung sampai sekarang gitu. Yes, ya oke Mas, understandable. Oh, mau udah. Berapa menit lagi sih? 2 menit lagi. 10 nggak sih? Oh, oke. Next question mungkin siapa yang mau nanya? Bingung banget. Pertanyaan bebas aja dong, jangan. Kalian pertanyaannya harus tentang KMPN kah atau kayak boleh yang santai bebas? Harus putar KMPN. Oh gitu ya udah. Ya, sebenarnya nggak apa-apa sih. Iya, sebenarnya nggak apa-apa. Iya, ada banyak. Yang penting ada 2 pertanyaan yang udah seputar KMPN. Oke, Ale. Tanya apa? Oke, Master mungkin aku mau nanya lagi. Karena kan untuk KMPN sendiri kan himpunan yang di ITB ini ya selain buat mahasiswanya tapi kayaknya juga perlu ngasih apa ya kayak timbal balik gitu buat kayak misalkan lingkungan, misalkan kayak masyarakat ya. Kalau misalkan Master sendiri kira-kira udah kayak melakukan pengabdian atau kayak kontribusi buat masyarakat atas nama KMPN dan kalau misalkan boleh tahu kira-kira kegiatannya apa aja? Aku cuma pernah ikut sekali waktu itu kegiatan sosmasnya KMPN itu bersihin gunung apa sih itu
Nggak, bukan gunung sih. Yang di Tangkuban Perahu itu kan kayak ada berapa ya? Kayak ada tempat parkiran bis gitu panjang banget gitu kan. Nah itu benar-benar dari ujung ke ujung itu full of trash. Jadi waktu itu kita kayak ber-20 atau ber-25 itu bersihin bersihin satu jalan di situ selama ya kurang lebih 4 jam 5 jam lah. Itu sampai eh, sampai sampai uek-uek itu udah geli banget karena di situ semua barang najis yang bisa kalian pikirkan tuh ada di situ, semua pipis orang, muntahan orang dan everything di situ semua ada. Tapi ya jujur tidak begitu banyak sih karena ya saya orangnya agak agak mageran ya, tapi ya itu salah satunya. Nanti banyak kok program Sosmas sama program-program BSO lainnya yang bisa kalian ikuti kalau ingin mengabdi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Makasih, Master. Yuk, mari. Oke, aku mau nanya, Master. Aku nggak tahu boleh tanyain apa enggak ya, tapi kalau dari skala 1 sampai 10, berapa penilaian Master terhadap kinerja KMPN, kepengurusan KMPN yang sekarang, dan apa yang Master harapkan bisa dikembangkan atau harapannya berubah atau nggak ada yang misalnya udah stagnan dan kayak harusnya itu nggak ada di generasi yang berikutnya, yang mana kan kita sekarang angkatan 24, angkatan Athena, bisa jadi pelajaran atau ambil hal-hal yang bisa kita pelajari dari sana. Eh, mungkin mungkin nggak dinilai dulu ya, karena biar kalian aja yang menilai sendiri, karena kalian juga nanti bakal merasakan kinerjanya BPP. Cuman kalau misalnya yang mau diimprove ya pasti ada banyak ya. Yang pertama kayak dokumen-dokumen, kita tuh minim dokumen dan juga minim budaya. Tidak semua ditulis, tidak semua tercatat. Kalau kalian kayak lihat himpunan-himpunan gede yang lain itu kan pasti semuanya dari zaman bapak bapak kita, nenek kita kuliah di ITB juga udah ada gitu kan. Nah, cuman ya itu problema yang KMPN sekarang juga lagi tackle untuk membentuk sebuah budaya yang berkelanjutan gitu sampai masa tua nanti. Cuman kalau misalnya eh penilaian ya sok kalian aja tuh yang nilai nanti kumaha gitu ya. Begitu. Jadi Master gak akan kasih penilaian numerik gitu angka 1 sampai 10. Biar ada gambaran aja kitanya. Nggak usah, dari impresi kalian aja nanti kepengurusannya kayak gimana. Karena kalau misalnya saya ngasih nilai nanti kalian udah ada sebuah ekspektasi tertentu, terus nanti kalau misalnya nggak sesuai dengan ekspektasi kalian, nggak jadi lebih jelek lagi. Padahal penilaian saya kan bukan sesuai pemikiran kalian tapi pemikiran saya. Ngerti nggak? Ya, gitu. Oke deh Mas, terima kasih. Terima kasih. Oke. Maaf banget. Master, mungkin karena aku mau nanyanya buat menu-menuhin ini. Yes, boleh. Boleh. Iya, jadi kalau aku tuh penasarannya kan karena KMPN ini kan udah sekitar 28 tahun ya. Kemarin habis Dinas Natalis yang baru. Nah, aku mau nanya kira-kira karena salah satu budaya dari ITB sendiri kan adalah penurunan budaya. Nah, KMPN kan pasti kayak punya budaya tersendiri. Sementara kalau misalkan per angkatan itu kan pasti nggak semuanya nggak semua angkatan tuh bisa sama. Kira-kira menurut Master sendiri penurunan budaya dari misalkan dari Apollo ke Artemis, terus dari Artemis ke Athena tuh kira-kira udah maksimal belum? Dan menurut Master apakah budaya-budaya yang KMPN kasih ke, maksudnya budaya-budaya yang dilestarikan oleh KMPN tuh kayak udah bisa memaksimalkan kayak misalkan potensi-potensinya teknik dirgantara yang terbaru? Oke. Ini kamu nih masuk ke pertanyaan berat-berat sekali ya. Cuman kalau budaya ya sebenarnya jujur budaya KMPN itu ada di apa ya bilang agak abstrak ya. Kita nggak begitu tahu sebenarnya budayanya kayak gimana. Cuman dari budaya angkatan ke angkatan itu diturunkannya masih kurang sih jujur. Cuman ya memang sudah ada beberapa budaya di dari Apollo yang turun ke Artemis. Nggak tahu kalau diturunin ke Athena nanti atau enggak. Tapi ya untuk
pelestarian budaya ini memang itu salah satu problem, itu tadi yang saya bilang, problem yang sulit untuk di-tackle karena kita nggak ada data-datanya gitu. Jadi kita nge-base budayanya itu based on apa yang sering terjadi aja di lingkungan KMPN. Kayak kalau yang tertulis kan kemarin sudah diajarin di Sonic ya. Cuman kalau yang nggak, mostly yang diturunin dari angkatan ke angkatan itu ya yang tidak tertulis dan informal sebenarnya. Dan itu juga nggak bisa dibilang budaya KMPN. Cuman ya gara-gara orang sering melakukannya aja jadi orang-orang bilangnya itu budaya KMPN. Maksudnya anak-anak KMPN bilangnya itu budaya KMPN. Cuman kalau misalnya apa tadi kamu nanya yang tentang anak Dirgantara itu ya? Hubungannya budaya sama anak Dirgantara itu ya? Aku nanya yang apakah kayak budaya-budaya KMPN itu emang bisa bermanfaat bagi regenerasi KMPN yang baru, dan bermanfaat apakah budaya itu udah kayak memaksimalkan potensi regenerasi KMPN yang baru. Mungkin kalau budaya-budaya yang tertulis iya ya, karena itu kan ya intinya nguatin organisasi dan nguatin kalian sebagai satu himpunan aja sih. Cuman kalau misalnya yang tidak tertulis, biasanya budaya-budaya yang agak apa ya bilang, agak mungkin kasarnya bodoh kali ya. Budaya budaya-budaya yang agak stupid gitu. Cuman ya karena kadang-kadang kan budaya itu tidak harus mengembangkan potensi, tapi supaya orang-orang tertawa aja kan. Jadi banyak sih budaya-budaya yang seperti itu. Gitu. Ini udah selesai. Makin maju jadi. Aku mau izin nanya lagi Master. Aku mau nanya mengenai ekspektasi Master dulu sebelum masuk KMPN. Terus setelah masuk KMPN, apakah ekspektasi tersebut terpenuhi atau misalnya ternyata tidak terpenuhi atau malah melebihi ekspektasi? Dan apakah ada ekspektasi untuk angkatan 24? Sebenarnya dulu waktu masuk KMPN nggak ada ekspektasi apa-apa sih. Aku udah kayak masuk KMPN ya UTS gitu. Pokoknya mengikuti runtutan acara sesuai dengan apa yang dibilang aja, kayak ikut Sonic ya ikut Sonic, ikut Super Sonic ya ikut Super Sonic. Tapi nggak begitu ada nanti kalau misalnya masuk semoga bisa punya banyak teman. Nggak juga sih. Tapi kalau ekspektasi buat Athena mungkin supaya membenarkan KMPN yang buruk-buruknya aja gitu, buruk-buruknya KMPN dibenarkan oleh kalian, karena sepertinya Artemis juga mulai sudah meluruskan hal-hal yang tidak lurus dari KMPN. Jadi semoga kalian bisa memajukan KMPN lebih lagi untuk menjadi himpunan atau keluarga yang lebih kuat. Kedengeran nggak sih ini? Kok kayaknya semua orang nunduk? Kedengeran ya? Kedengeran Mas. Kedengeran. Harus nunduk juga bagaimana sih? Nggak kedengeran? Kalau gini kedengeran nggak? Kedengeran. Dengar ya? Sama. Kayaknya emang dari sananya berisik deh, makanya susah. Dari sana emang nih kacau siapa sih berberapa nih? Oke, Master, jadi sebenarnya ini kedengeran, cuman karena Master tebak kita di mana ini recordnya bareng-bareng? Di bawah nggak sih, teras? Iya, kita di teras. Jadi ada suara air di sini keras banget. Nggak bisa di-mute kebetulan air terjunnya. Nggak bisa dipaus. Kalian udah boleh ke sekre belum? Iya gitu. Nanya lagi yuk. Ada yang nanya lagi. Udah pas. Mungkin yang dari tim sudah cukup semua. Yang di kos oke. Mungkin terakhir Master, closing statement dari Master untuk wawancara kali ini. Entah itu kalimat penutup atau 2 kata lucu atau apa terserah. 2 kata lucu. Nah, aku mau ini aja ya, kata-kata penutup aja ya, jangan 2 kata lucu. Ini kedengeran nggak ya? Ini kok semua orang pada makin maju nih? Gimana sih ceritanya dari tadi? Ya oke, intinya ya buat Athena ya ikuti dan jalani seluruh rangkaian kaderisasi kalian dengan baik karena nanti bakal ada manfaatnya juga. Dan bersenang-senanglah di KMPN karena KMPN itu bukan himpunannya tapi orang-orangnya. KMPN itu asik kalau kalian bikin asik, KMPN itu jahat kalau kalian bikin jahat. Jadi intinya bergeraklah sesuai dengan apa yang kalian mau dan buatlah KMPN bersama kalian. Keren banget. Asik.
Oke ya. Oke, mungkin sekian dari kami, Master. Semoga oh iya, terakhir mungkin kita dokumentasi foto. Terima kasih banyak Master atas waktunya udah disempetin. Mungkin di sana jam berapa tadi sore? Jam 3, 4. Makasih banyak Master udah berusaha menyempatkan waktu untuk kami. Semoga next time bisa ketemu secara langsung ya Master. Amin. Oh ini untuk yang tim di kos, apakah bisa membantu screenshot? Pakai laptop, Screenshot aja nggak apa nggak? Screenshot. Kenapa Ken? Screenshot di screenshot. Terus bantu screenshot. Yes, screenshot aja kan. Oke. Bentar. 2, 3. Oke. Sip. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Good luck kaderisasinya ya. Master. Semoga bisa dapat jahit cepat-cepat. Amin. Lagi fase Ya, melamar makasih. Master ini. Boleh Master. Nah, izin live ya. Terima kasih. Iya Master. Oke, makasih Master. Yo, thank you semua. Bye-bye. Bye. Bye Master. Master juga boleh gitu. Ada. Masker. Gacor. Kayaknya kacau aja. Ken, makasih ya. Makasih banyak guys. Makasih banyak. Thank you all. Thank you. Bye, thank you. Bye Masker. Bye.